Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santri-santriku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tahu bersama-sama bahwasanya kita hidup di dunia ini jelas tujuan utamanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utamanya diri kita hidup di dunia ini untuk taat, sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dituntut untuk selalu bisa melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Oh, dingin. Apa selimutin? Dah. Jadi sudah jelas ya, kita hidup di dunia ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang taat, untuk menjadi orang yang sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa taala, siap menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Itu tujuan Allah menciptakan kita hidup di dunia ini. Makanya hidup kita di dunia ini sementara, tidak abadi, tidak kekal. Semuanya akan mati, semuanya akan mengalami yang namanya kematian. Alif nanti juga mati, Bagas juga mati, Asep juga mati, Rapli juga mati, Mas Oki juga mati. Kenapa? Karena manusia, karena semuanya bernyawa dan semuanya nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kan firman Allah dalam Al-Qur'an dikatakan kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Maka hidup yang sementara ini, yang sedikit ini, kita gunakan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya di sini di pesantren diajarkan kalau sholat harus tepat waktu, sholatnya berjamaah, sholatnya di masjid. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian menjadi orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini diajarkan untuk hidup disiplin. Kalau pagi harus bangun. Kalau pagi jangan tidurlah lagi. Di sini diajarkan kalau pagi ngaji. Di sini diajarkan untuk saling menolong satu sama lain, sayang saudara, sayang tetangga. Itu tujuannya apa? Ya tujuannya jelas, agar menjadi manusia-manusia yang taat dengan aturan-aturan Allah. Sini belajar Al-Quran, sini belajar hadis, di sini belajar akhlak, agar diri kalian menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah yang baik, menjadi orang-orang yang baik, menjadi anak-anak yang soleh. Tuh
yang harus kalian perhatikan. Kenapa suruh ini, kenapa suruh itu, kenapa suruh ini, ninu. Biar apa? Biar kalian menjadi anak-anak yang soleh, agar diri kita semuanya menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang selalu berbuat baik, menjadi orang-orang yang taat, menjadi orang-orang yang selalu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Santri-santriku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayo dari kecil, dari sekarang biasakan untuk menjadi orang yang baik, untuk selalu berbuat baik, ibadahnya dijaga, perbuatannya, sikapnya dijaga. Kalian harus punya cita-cita jadi anak yang soleh, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang nurut sama Allah, nurut sama Rasul, nurut kepada orang tua, dan tentunya nurut sama guru. Karena jelas ya, kita semua hidup di dunia ini dituntut oleh Allah untuk selalu beribadah. Ibadah itu artinya taat. Orang yang mau beribadah, orang yang mau sholat, itu adalah orang-orang yang taat namanya. Orang yang dengerin instruksi dari Allah. Kata Allah sholat, inna sholata tanha anil fahsa iwal munkar. Terus dikatakan lagi wa aqimus sholata wa ta'uz zakata warka'u ma'al rabiin. Dirikanlah sholat, keluarkanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang ruku. Kata Allah suruh sholat, iya sholat. Itu namanya orang yang taat. Kata Allah suruh puasa, ya puasa. Ya sebentar lagi bulan puasa, ya puasa. Kan udah jelas perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, hei orang-orang beriman, berpuasalah kalian. Maka berpuasa, kalian menjadi orang yang taat. Kata Allah, jangan deketin minum-minuman, karena sudah jelas dalam Al-Quran dikatakan jangan deketin minuman. Maka jangan minuman, jangan minuman miras, alkohol. Kata Allah, jangan dekati zina, ya jangan dekati zina. Ya, dekat zina itu apa aja? Jelas, berzina, berhubungan intim antara pasangan yang belum jadi suami istri, itu haram. Maka hindari. Mendekati zina apalagi ya, onani itu mendekati zina, jangan onani. Dekati zina apalagi, jangan pacaran, ya jangan pacaran. Deketin zina, jangan nonton porno, jangan lihat film-film saru, itu nggak boleh. Kalau kita semua itu hindari itu semua, berarti kita menjadi orang yang taat, menjadi orang-orang yang sami'na wa atokna dengan aturan-aturan Allah. Santri-santriku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayo, Ustadz Ipin mengajak kepada kalian dan tentunya kepada jamaah semuanya yang melihat video ini, yuk kita semua jadi orang yang taat, menjadi orang yang sami'na wa atokna kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah kalau kita semua menjadi orang yang taat, menjadi orang yang sami'na wa atokna kepada Allah dan Rasulnya, maka hidupnya akan selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat. Dan itu semua kita implementasikan lagi, kita terapkan lagi. Kalau diri kita menjadi orang yang taat, menjadi orang yang nurut, menjadi orang yang sabar, maka kita pun akan menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang bahagia. Maaf nih sambil ngasuh anak, alhamdulillah bangun pagi di Ahbab jadi ikut ngaji ya. Bapaknya disuapin
roti, jadi makan roti dah, sebagai bentuk kasih sayang terhadap anak. Jadi kita pun selama kita hidup di dunia ini, selama kita berhubungan sesama manusia, ya usahakan jadi orang yang nurut, jadi orang yang tidak banyak tingkah, jadi orang yang tidak ngeyel, jadi orang yang tidak egois. Contoh, kita hidup di dunia ini, kalau pengen disayang sama orang tua, berarti kita harus nurut sama orang tua, sayang sama orang tua, harus berbakti kepada orang tua, karena orang tua ini merupakan orang tua kita, merupakan orang yang wajib kita hormati, wajib kita sayangi. Orang tua ini yang selama ini mendidik kita, membimbing kita. Maka kalau pengen mendapatkan kasih sayang dari orang tua kita, maka kita harus menjadi orang yang nurut, patuh sama perintah orang tua, menjadi anak yang soleh, menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Sama di pondok ini, kalau pengen berhasil belajarnya, pengen berhasil nuntut ilmunya, ya harus nurut sama kiainya, nurut sama ustadz-ustadznya, nurut sama guru-gurunya. Kata guru-gurunya, ayo ngaji ya ngaji, ayo sholat ya sholat, jangan bercanda ya jangan bercanda, ayo ngaji belajar ya belajar, jangan ngeyel, oh nanti aja bla bla bla, ngantuk bla bla, nanti nggak bakal sukses tuh, nggak bakalan berhasil. Seperti yang sudah diajarkan, kita semua ini memang harus menjadi orang baik, menjadi orang yang senantiasa patuh kepada Allah dan kepada Rasulnya. Santri-santriku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya di sisa-sisa hidup kita, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih bernafas, mumpung kita masih bernyawa, ayo jadi orang yang baik, jadi orang yang selalu berbuat baik, jadi orang yang selalu beramal soleh. Nggak rugi jadi orang baik, nggak rugi jadi orang yang selalu berbuat baik. Kalau orang yang selalu berbuat baik itu pasti banyak orang yang suka. Kalau kita menjadi orang yang peduli terhadap sesama, itu pasti banyak orang yang senang. Nantinya banyak orang yang mendoakan kita, banyak orang yang senang dengan kita, banyak orang yang berbuat baik juga terhadap kita. Itu balasan bagi orang-orang yang selalu berbuat baik, yang selalu beramal soleh, yang selalu berbuat baik, ya, itu berbuat baik terhadap sesama manfaatnya. Tetapi kalau jadi orang yang sukanya sesuka sendiri, sering egois, sukanya ngatur orang lain, sukanya menghina orang lain, sukanya menjelekkan orang lain, sukanya gibahin orang lain, sukanya nyebelin orang lain, maka nanti malah dibenci oleh orang lain. Banyak orang yang tidak suka, banyak malah ngomongin kita. Akhirnya apa? Akhirnya hidup kita tidak selamat, di dunianya tidak selamat, nanti malah di akhiratnya tidak selamat, malah nanti masuk neraka. Maka ayo, sesuai dengan perintah Allah, kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, maka ayo beribadah kepada Allah. Ibadah itu bukan hanya sekedar sholat saja, ibadah itu bukan hanya sekedar puasa saja, ibadah itu bukan hanya sekedar berhubungan dengan Allah saja, tetapi ibadah itu mencakup semuanya yang berhubungan berbuat baik dengan sesama manusia. Sedekah ibadah,
membantu orang lain ibadah, membantu teman ibadah, menjaga lisannya ibadah, mulutnya digunakan untuk zikir juga ibadah, apalagi tangannya digunakan untuk menolong orang lain, tangannya digunakan untuk membantu orang lain, itu disebut ibadah. Nggak ganggu orang lagi ngaji, itu namanya ibadah. Orang yang ganggu orang ngaji itu namanya zolim. Itu dengarkan ngajinya walaupun sudah paham, dengarkan sampai selesai. Itu cara Allah ya suka terhadap hambanya. Santri-santriku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir kita semua pesan harus menjadi orang yang apa? Taat kepada Allah, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang selalu berbuat baik. Pengen selamat hidupnya ya jadi orang baik, pengen selamat hidupnya menjadi orang yang taat. Jangan pernah menjadi orang yang zolim. Orang zolim itu apa? Akan celaka hidupnya. Orang yang zolim itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita semua bisa menjadi orang baik, menjadi orang yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.